Kampung Teko atau yang kini dikenal dengan Kampung Apung, dulunya penuh rimbun dan pepohonan. Kampung Teko yang juga memiliki lahan yang luas sebagai tempat bermain anak. Namun kondisi perkampungan yang berada di Kelurahan Kalideres, Cengkareng, Jakarta Barat ini berubah drastis sejak tahun 90-an. Airnya mulai menggenangi pemukiman warga. Sejak tahun 90-an, Kampung Teko mulai terendam tiap hujan datang. Air yang sulit untuk surut akibat pembangunan pabrik, perumahan, hingga jalan yang menguruk tanah lebih tinggi dari pemukiman, membuat Kampung Teko seolah menjadi daerah cekungan sehingga menjadi tempat penampungan air. Lantas, apa yang menyebabkan Kampung Teko perlahan tergenang hingga seolah mengapung di atas air? Jadi sebelum tempat ini atau wilayah kampung ini banjir, dulu sih umum lah, karena tempat ini termasuk dataran tinggi ya. Karena memang ada beberapa keluarga kita atau orang lain dari pesisir utara pada saat musim banjir tahunan itu, apalagi siklus 5 tahunan, mereka mengungsinya ke sini, ke daerah sini, kampung ini. Nah kemudian seiring perkembangan waktu, ya inilah pemerintah Jakarta, terutama Jakarta Barat ini ya, kalau buat saya secara pribadi melihat ini adalah korban kebijakan dari pemerintah daerah gitu ya. Yang mestinya kampung ini jadi dulu dataran tinggi, kemudian sekarang jadi banjir permanen. Kenapa saya bilang dataran tinggi? Karena memang faktanya di areal yang sekarang digenangi air itu adalah areal pemakaman. Mestinya kita juga setuju lah, dimanapun area pemakaman itu menggunakan dataran tinggi. Nah kemudian ketika itu jadi banjir, sebelumnya tetap kita menggunakan air tanah untuk konsumsi. Kalau konsumsi air tanahnya itu bisa dikonsumsi, ya untuk mandi dan air bersih, mandi dan cucinya ya jelas pakai air tanah. Maka ketika itu kemudian jadi banjir, ya, ini nggak ada pilihan lain. Gitu. Kita mau tak mau tetap harus menggunakan air tanah. Kenapa? Karena nggak ada lagi air bersih yang harus kita cari ya. Satu-satunya air yang ada air pump, air pikul gitu. Karena pump sendiri ke kampung ini nggak bisa masuk. Alasannya juga kita nggak ngerti kenapa dia nggak bisa masuk. Padahal di kiri kanan kampung ini semua itu sudah teraliri dengan pump. Kondisi ini terus berlangsung selama hampir 30 tahun dan mengakibatkan air perlahan-lahan merendam kampung hingga ketinggian 2 meter. Pada tahun 2014, Pemprov Jakarta pernah berupaya mengeringkan pemukiman dan berencana memindahkan 3.180 makam ke TPU Tegal Alur. Bahkan, Pemprov Jakarta ingin merelokasikan ke rumah susun. Hingga kini, pemindahan ribuan makam di Kampung Apung belum dapat terrealisasi. Solusi gitu. Kita sih berharap sekali, artinya bukan cuma berharap, kita juga sudah berupaya, bahkan masyarakat sendiri mengajukan ke PAM untuk dipasangi aliran instalasi air pump di kampung ini. Karena kenapa? Ya rasanya sih kalau dialiri dengan air pump itu mungkin ya kos untuk kebutuhan air kita jadi lebih murah gitu ya, ketimbang harus beli air pikul, karena air pikul satu pikul 5.000 satu pikul. Nah kebutuhan masyarakat itu per kepala keluarga itu cukup lumayan besar ya untuk air pikul saja. Nah itu untuk PAM sendiri masuk ke kampung ini belum pernah ada sosialisasi, apalagi orang masuk aja belum pernah gitu kan. Padahal kita sudah berusaha mengajukan.
Kalau berbicara total kebutuhan, kita ngomongnya berangkat dari supply. Kondisi saat ini Pamjaya itu bisa mensuplai sekitar 20.232 liter per detik. Dan itu kita distribusikan ke seluruh wilayah di DKI Jakarta. Nah, memang kalau secara kebutuhan 20.000 liter per detik itu belum memenuhi seluruh area yang ada di Jakarta. Jadi memang kita masih ada defisit. Karena cakupan layanan kita sendiri sampai saat ini itu sekitar 62%. 62%, jadi masih ada PR sekitar 38-39% yang belum di cover. Ya, kualitas sebenarnya dari dulu kami memproduksi kualitas itu air minum. Jadi memang kita kualitasnya itu sesuai dengan Permenkes 492. Jadi memang itu air minum. Kalau kita main ke instalasi, dari air yang kita produksi di sana itu langsung bisa diminum. Namun demikian, ketika itu sudah masuk ke area distribusi, pipa-pipa distribusi, kami tetap menyarankan kepada pelanggan untuk dimasak terlebih dahulu. Karena pada perjalanannya, pipa-pipa tersebut barangkali ada kebocoran halus, kebocoran di mana nanti ada masuk partikel-partikel di luar dari yang sudah kita olah. Jadi memang tetap kita sarankan untuk dimasak. Ya. Kalau kendala ya, sebenarnya Pamjaya itu kan sederhana. Kami mengolah air, kemudian menjadi air bersih. Nah, kenapa kemudian kita baru mencapai 60%? Karena memang sejujurnya kita masih kekurangan air baku yang akan kita olah menjadi air bersih. Kita masih kekurangan itu. Jadi, kendala atau isu terbesar Pamjaya saat ini itu adalah pertama air baku. Perlu diketahui bahwa 81% air baku yang kami olah itu tidak berasal dari Jakarta. Kami membeli dari perusahaan Jatiluhur PJT2 sana, itu sebanyak 16.000 liter per detik. Dan itu perjalanannya melalui saluran terbuka, saluran Tarung Barat, sepanjang 70 km kurang lebih. Itu 81% air baku. Sisanya sekitar 13-14% itu kami membeli air curah dari PDAM Kabupaten Tangerang. Air curah itu air yang sudah diolah menjadi air bersih. Jadi kami beli itu dari PDAM Tangerang. Nah, kemudian antara 5% sisanya itu baru dari sungai yang ada di Jakarta yang bisa kami olah. Dan itu juga baru dari Kali Kerukut, kemudian Cengkareng Drain. Sisanya memang ada 13 sungai yang ada di Jakarta. Secara kualitas itu memang masih perlu kita pelajari lagi karena memang belum memenuhi baku mutu untuk menjadi air baku Pamjaya. Itu salah satu isu yang terus kami coba untuk tambahkan air baku. Kami tentu akan terus berusaha melakukan yang terbaik. Cakupan layanan 62% bukan menjadi kemudian kita merasa puas, tapi itu menjadi pecutan bagi kami untuk terus meningkatkan cakupan layanan menjadi 100%. Tahun ini kami membangun spam hutan kota. Sistem pengolahan air minum hutan kota itu berada di wilayah barat dan juga timur Jakarta yang memang sampai saat ini tuh belum memiliki akses air bersih, belum memiliki akses perpipaan. Tahun ini kita mengembangkan spam hutan kota, ditargetkan akhir tahun 2019 selesai dan bisa menjaring sekitar 30.000 pelanggan baru. Sadar betul kita ya, kalau tidak salah di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu hak hidup dan bertempat tinggal yang layak itu dijamin oleh negara. Mestinya pemerintah tidak membinasakan kita. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di bantaran kali. Kita juga bukan tinggal di tanah negara. Yang kita tinggalin adalah tanah milik kita sendiri. Mestinya pemerintah itu punya perhatian. Itu makanya kita bilang kita ini seakan-akan dibinasakan gitu. Di tempat yang dataran tinggi dibuat jadi banjir, sudah itu airnya juga sudah tidak bisa digunakan karena dataran tinggi. Nah, pihak pemerintah PAM sendiri nggak mau masuk kampung ini. Nah, jadi harapan saya buat pemerintah, cobalah perhatikan warga masyarakat di kampung apung ini, di RT 10 RW 1 ini punya perhatian yang lebih untuk masyarakat di kampung ini.